Halo semuanya, kembali lagi di Early Theory Tarot Services, di mana kita bersama-sama mengeksplor diri kita masing-masing ya. Ini video kedua nih, so excited gitu ya. I will try to do this more routine gitu kan ya. Tapi ya untuk hari ini mungkin agak lebih spesial ya gitu ya. Karena kemarin itu kita mencoba membuka April Love Reading untuk tahun 2020 gitu kan ya. Nah kali ini saya akan mencoba sesuatu yang lebih timeless ya gitu ya, dimana kayak kita akan membuka pick a card reading, topiknya what you need to know right now, dan ini sifatnya itu timeless dalam arti bahwa kamu bisa buka kapan saja ketika kamu lagi ada masalah, tahun depan atau bulan depan atau beberapa minggu ke depan gitu kan ya, dan hopefully jawabannya itu masih bisa relevan dengan kasus hidupmu sekarang gitu ya. So it's timeless gitu basically gitu. Ini tidak terpaku pada waktu, ini tidak terpaku pada tanggal, jam, bulan, tahun, dan sebagainya gitu ya. Nah, bagi kalian-kalian yang baru pertama kali gitu ya datang ke channel ini, welcome. Di sini kita bakal buka banyak video pick a card nih gitu kan ya. Jadi bagi yang belum tahu pick a card reading itu apa, basically di sini saya sudah siapkan 4 grup kartu gitu kan ya. Jadi yang perlu kalian pilih salah satunya doang ya gitu ya, jangan maruk ya gitu. Yang kalian perlu lakukan adalah cuma pilih salah satu dari grup ini nih, mulai dari A, B, C, dan D gitu kan ya. Nah setelah dipilih, nanti di comment section dan di video description akan saya taruh link timestamp. Nah timestamp itu apa? Itu adalah link supaya kalian bisa langsung lompat ke bagian yang kalian mau gitu ya. Apakah kalian mau ke bagian grup A, B, C, atau D gitu. Jadi kalian tidak perlu nungguin nonton selesai gitu ya. Kira misalnya contoh kalian pilih grup D gitu kan ya kalian nggak perlu tunggu kayak berpuluh-puluh menit gitu untuk sampai ke part kalian gitu ya. Saya sudah kasih timestampnya supaya kalian lebih praktis aja untuk kalian gitu ya. I have to let you know that this video will be like about what an hour long gitu kan ya. So it doesn't make sense juga gitu untuk kalian stay through the whole video gitu kan ya. So basically sekali lagi saya ulangi gitu kan ya, pilih grup yang ini kalian inginkan dan cari link timestamp yang ada di comment section atau di profile description di situ. Oke, sekali lagi saya ingatkan lagi, topiknya hari ini adalah what you need to know right now. Oke, dan reading ini bersifat timeless. So whenever you feel like you have a life issues gitu kan ya, mungkin besok, mungkin beberapa hari ke depan, minggu depan, atau tahun depan bahkan gitu kan ya, kalian bisa buka kembali video ini dan mungkin pilih grup yang menurut kalian secara visual itu menarik perhatian kalian. Basically di situ sih dengan pick a card gitu ya. Banyak orang yang tanya dengan saya gitu, Kak ini sebenarnya gimana sih Kak cara pick a card gitu supaya kayak resonate gitu. There's no really like a definite rule gitu. Basically you just choose which one that attracts you the most gitu kan ya. Believe in the law of attraction gitu. Energy like similar energy gitu kan ya, they attract each other gitu basically gitu ya. Jadi apapun yang kayak the universe is wanting to tell you gitu kan ya, mereka memberi sinyal bahwa okay, this is me, pick me, basically something seperti like that. Something seperti like that dong bahasanya. Something like that ya, gitu deh. Oke, setelah ini mari dipilih and I'll see you on each of the groups analysis. Oke, welcome to group A ya. Di sini kita mulai analisisnya what you need to know right now. This is a timeless reading for pick a card gitu kan ya. So let's get started ya. Kita mulai dari afirmatifnya dulu. Di sini talks about confidence gitu. In this moment, I take a step back and look at myself with the pride of a good mother gitu ya. Basically it talks about confidence gitu, dan menurut saya ya kadang-kadang kalau misalnya di dalam hidup gitu ya, we focus so much on like the execution gitu ya. We focus so much on the progress, tapi kita lupa gitu mengapresiasi diri kita atas progres yang sudah kita jalani gitu ya. Kadang-kadang kita lupa aja menghargai gitu. Oh ya saya sudah melewati segini banyak gitu kan ya untuk menyelesaikan satu project kerjaan gitu ya. So it's not so much about the end game, it's not so much about the ending gitu kan ya. It's about the progress gitu loh. What you do along the way, and do you remember what you've done gitu. Each step of the way. Di situ sih ya dengan confidence ini gitu. So have confidence aja gitu. Kadang-kadang kita lupa aja mengkredit ourselves gitu, kayak oh ya saya udah pernah lakuin ini gitu loh. Out of all the things yang kayak I've done wrong, I've also done several things that I've done right gitu ya. Jadi kita tuh selalu gimana ya, kita selalu terfokuskan sama sesuatu yang emang cenderung lebih negatif gitu loh. Apa yang salah selalu kita ingat, apa yang betul kita jarang mau ingat gitu ya. Karena ya udah gitu,
yang betul ya anggap aja netral gitu. Tapi sebenarnya enggak gitu. It's always like both ends of the spectrum gitu. You need to remember both the bads as the lesson and also the good as a reward. Basically di situ ya. Both can be your experience guide gitu. Di situ sih kalau misalnya kayak kita bilang di affirmative message di sini ya. So again, mungkin bagi kalian-kalian yang pilih grup ini, kalian sekarang lagi down gitu kan ya, lagi menghadapi masalah hidup di mana kalian ngerasa kalian nih kalian ngerasa kalian tuh gagal gitu loh. Kalian ngerasa kayak lagi down aja karena banyak hal di dalam hidup kalian tuh yang lagi nggak terjadi sesuai dengan keinginan kalian gitu kan ya. Tapi di sini dalam confidence gitu kan ya, mungkin readingnya ini ingin mendorong kalian untuk kayak lebih percaya diri sama diri sendiri, sama kemampuan diri sendiri gitu loh. Out of everything gitu ya, it's okay for you to hope, but also don't give up gitu ya. Remember to always take action, to make a move gitu. Basically di situ sih, harus selalu ingat untuk selalu bergerak gitu. Walaupun kita jatuh terus, tapi ingat kita harus naik. Di situ ya intinya. Nah, kita buka lagi sekarang supporting card-nya di sini. Ace of Cups, Star, Knight of Cups. Banyak cups ya. Apa nih? Lagi sakit hati ya basically. Coba kita lihat lagi ya di sini korespondensinya. There's death, there's Ace of Pentacles, sorry terbalik. There's Ace of Pentacles, Eight of Cups, banyak ya cupsnya ya, and the Chariot di sini basically. Kalau misalnya saya lihat di sini ya, kemungkinan nih ya, ada beberapa kasus nih yang mungkin saya bisa terjadi gitu ya. Cuman satu hal yang menurut saya mungkin aja sekarang yang lagi menjadi masalah ada, mungkin kalian baru saja memulai sesuatu yang baru gitu, memulai sebuah hubungan yang baru mulai PDKT dengan orang, terus nggak lama tiba-tiba orang itu menghilang, atau tiba-tiba kalian ya udah jadi nggak serk aja, terus tiba-tiba nggak kontekan gitu. Padahal kalian lumayan berharap sama nih orang, mungkin orang ini ya like very attractive ya dengan si Knight of Cups ini. Nggak kelihatan. Ya, dengan Knight of Cups ini mungkin ya orangnya very attractive gitu kan ya, dan kalian pengen banget gitu untuk kejadian sama nih orang gitu kan ya. Dan ingat, ini mungkin baru saya dimulai gitu loh, tapi saya rasa ini bukan tipe-tipe relationship yang sudah lama kalian jalanin terus tiba-tiba hancur gitu. Enggak, ini kayak mungkin kalian baru jalanin kayak 1-2 minggu atau bahkan 1 bulan, terus tiba-tiba ya udah antara nih orang ghosting atau kalian berdua kayak ada ada argumen, gak serak, terus tiba-tiba ya udah jadinya menjauh gitu kan ya. Basically di situ salah satu masalah yang sekarang lagi di-address nih. Sekarang lagi dikasih tahu nih masalahnya apa-apa aja gitu yang bisa terjadi. Masalah kedua adalah sesuatu yang berhubungan dengan ambisi gitu ya, ekspektasi kalian yang tidak tercapai gitu. Jadi mungkin saja kalian ini sekarang lagi berharap untuk masuk ke salah satu kuliah gitu yang kalian inginkan, atau kalian berusaha untuk kayak masuk ke dalam bidang kerja atau kayak bidang kuliah yang kalian inginkan, terus ternyata setelah melihat hasilnya kalian tidak diberikan gitu ya di sini. Tuh, jadi mungkin saja contoh kalau misalnya kalian lagi ada pendaftaran sesuatu, kalian lagi mendaftar untuk lomba, kalian mendaftar untuk kayak mendaftar kerjaan, interview kerjaan baru gitu ya, something that has to do with ambition gitu ya, ambition and passion gitu loh. Jadi passion kalian nih kesannya sekarang nih belum terisikan gitu kan ya. Dan karena itu juga mungkin karena kalian ngerasa there's a sense of rejection, jadinya a sense of confidence kalian juga udah mulai berkurang gitu ya. Karena kalian ngerasa kayak am I not good enough for this gitu loh. I thought that this is the thing that I'm passionate about gitu loh. Terus kenapa kesannya saya gagal gitu kan ya. Jadi sekarang pertanyaannya tuh lebih baik di situ sebenarnya, kalau misalnya bisa saya bilang ya gitu loh. Tapi di lain sisi juga saya rasa kenapa sekarang progres kalian ini sedang dihambat gitu kan ya, karena there's a sense of like self restriction juga gitu dengan Seven of Wands di sini gitu loh. Kayak kalian agak terlalu defensif, dalam arti bahwa mungkin saja kalian agak susah untuk menerima perubahan baru gitu loh. Kalian agak susah menerima kritikan dari orang lain, evaluasi dari orang lain gitu kan ya. Jadi di situ juga salah satu yang bisa menjadi penghambat progres kalian gitu. Mungkin saja hubungan kalian ini yang baru berjalan itu tiba-tiba kandas ya gara-gara itu juga. Mungkin aja ada kesannya kayak kalian ini lumayan arogan atau kayak keras kepala di dalam hubungan gitu kan ya. Atau mungkin saja bahkan pasangan Anda yang seperti itu gitu, keras kepala, tidak mau mendengarkan pendapat orang lain, pendapat kamu gitu. Terus pada akhirnya ya udah kamu ngerasa nggak cocok, ya hilang gitu kan ya. Dan with the star juga seperti itu gitu. Jangan sampai kita buta, dalam arti bahwa just because we like something doesn't mean that we're already good at that something gitu. Just because I love to dance doesn't mean that I'm good at dancing gitu kan ya. To be good at something it requires practice gitu loh. Sometimes people just tend to ignore that gitu. Mereka selalu ngerasa kayak okay,
just because I like it, it means that I will 100% succeed gitu. Tapi that's not always the case gitu kan ya. And sometimes people learn the hard way gitu, and through rejection. Jadi di sini dia bilang gitu, hati-hati jangan sampai kamu halu sendiri gitu loh. Coba dievaluasi lagi gitu. Are you good enough for this gitu loh. If not, what can you do? Di situ sih pertanyaannya ya. Nah, kalau misalnya sini saya lihat solusi ya, solusi. Mari kita naikin ke atas gitu. Di sini kita ada Death, ada Ace of Pentacles gitu ya. Ada Eight of Cups, ada Hierophant. Oke, let's see di sini. Well, with Death gitu kan ya, dibilang bahwa kayak ya jangan menyerah gitu loh. Maybe something sekarang kamu lagi gak dikasih nih gitu kan ya, but something new is coming. Okay, with the death or with the end of something comes the beginning of something else gitu kan ya. Dan di sini dengan Scorpio energi ini gitu kan ya, kita ini didorong untuk kayak ya jangan nyerah gitu loh. Walaupun kayak udah gagal sekali, you will come back even stronger gitu loh. And that's the idea of like Scorpio energy, especially with the Scorpio yang kita tahu dalam bentuk phoenix gitu, dalam arti bahwa setelah kita terbakar, setelah kita habis gitu kan ya, from the ashes we rise. Basically di situ ya. Nah, kalau misalnya kayak dengan Ace of Pentacles di sini, kita lihat bahwa kayak setelah kayak kalian melewati ini nih, kalau misalnya kalian bisa get through all the depression, all the self-loathing gitu kan ya, dimana kalian ngerasa kayak oh my god, I'm not good enough gitu kan, I'm such a failure gitu. Setelah kalian melewati fase dimana kalian masih denial gitu kan, setelah kalian menerima bahwa kayak ya udah, that's just like shit happens man, like shit just happens gitu loh. Setelah kalian mulai menerima gitu kan ya, nanti bakal dikasih nih kayak permulaan stabilitas baru gitu loh. And sometimes I feel like it's good untuk pindah haluan ya, mengerti ya. Sometimes we have expectation, tapi dengan arti bahwa kayak walaupun kita punya expectation doesn't mean that our life only have one direction gitu ya. Kita nggak cuma punya kayak satu dimensi doang di dalam hidup kita gitu. Kita bisa kejar ke segala arah gitu. Ada banyak alternatif gitu. Dan mungkin dari kartu ini dia bilang gitu, maybe you should consider new alternative gitu kan ya, supaya kayak kamu bisa punya perbandingan gitu loh. Which one I can do better? Which one can provide me with the utmost advantage gitu kan ya. Karena di sini saya bilang ada prospek stabilitas gitu ya. Tapi mungkin nggak di sesuatu yang kamu expect kamu lakukan sekarang. Di situ sih saya bilang. Dan again with Eight of Cups gitu kan ya, having inner peace, having the wisdom to know that there are options out there gitu loh. Kita nggak tunnel vision, kita nggak cuman kita nggak cuman kayak mati-matian atau bela-belaan ngejar satu hal doang gitu secara buta gitu loh. Sometimes kalau misalnya emang nggak cocok, ya mau gimana gitu loh ya. We always have to have a plan B. Di sini dibilang seperti itu dengan alternatifnya di sini ya gitu ya. And you have to have inner peace to accept that gitu. Sometimes our first choice is not the things that we are given. Di situ sih saya bilang ya gitu ya. Mungkin saja kamu nggak dikasih sekarang, mungkin aja bakal dikasih nanti. And in the meantime, kamu harus punya exit plan. Alternatif A, B, C, D, E-nya mana? Dan di situ tuh, di dua kartu ini dipertanyakan gitu. Ini bakal dikasih nih permulaan stabilitasnya. Banyak pilihan. But you have to have the wisdom. Kamu harus cukup bijak untuk menerima bahwa oh ya udah, maybe it's not my time sekarang gitu loh. I should try it next time, tapi in the meantime I should already have a plan. Selalu harus punya strategi di situ ya. Dan hati-hati juga again with the Hierophant gitu ya. Hierophant Taurus energy, but especially with this card gitu kan ya, ada simbol tradisionalisme gitu, dalam arti bahwa mungkin saja kita terlalu kolot, cara pendekatan kita terhadap masalah-masalah kita terlalu kolot, kita terlalu mikir kayak oh ya udah, A itu cuman ada solusinya dengan B, tapi sementara ya dengan seiringnya zaman berubah gitu kan ya, solusi juga bisa aja berubah gitu loh. Kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman, dalam arti bahwa kalau misalnya kalian mengejar kerja di industri tertentu, industri A, B, C, D, E gitu kan ya, dan kamu mengikuti dengan pendekatan yang lebih tradisional, mungkin saja sekarang sudah tidak relevan. Apalagi sekarang lagi banyak masalah gede ya secara global gitu loh, di Indonesia dan bahkan satu dunia gitu kan ya. Ada banyak perubahan yang drastis gitu. Jadi kita juga harus siap untuk beradaptasi gitu loh. Jangan sampai kita terlalu, again di sini ya kita bilang nih, jangan sampai kita terlalu denial, kita terlalu defensif, kita terlalu keras kepala, sampai-sampai kita nggak tahu bahwa kayak oke, saatnya kita untuk berubah, saatnya kita untuk ubah strategi, saatnya kita untuk ubah taktik. Di situ sih kalau bisa kita bisa lihat ya di sini dari segi solusi gitu. Find alternative gitu ya. Find alternative dalam arti bahwa ya udah, di ghosting sama satu orang, cari orang baru gitu ya.
apa salahnya gitu loh, maksudnya toh masih belum lama juga gitu loh. Kita jangan selalu dirugikan dengan miss opportunity, because there will always be newer opportunity gitu yang bisa kita kejar. Di situ sih yang perlu dipikirkan oleh kalian semua ya, yang ada di grup A gitu loh. And it's okay kalau sekarang kalian nggak diberikan sesuatu yang kalian benar-benar inginkan gitu loh. The best solution di sini adalah ya, it's good to be focused on something gitu kan ya, but always have an exit plan. Di situ sih kalau misalnya saya bilang ya. Oke, grup A, best of luck. Bye. Halo grup B, welcome to this reading. This is a pick a card reading, dan topiknya adalah what do I need to know right now? Apa yang perlu saya ketahui sekarang, and it's timeless ya. Oke, jadi mari kita mulai. Kita mulai dari afirmatifnya dulu nih. Kalau misalnya bisa dibaca sini ya, saya sambil bantu baca juga. The first line, no judgment. Okay, I release myself from any and all judgment. I find my inner critic, call it into my office, and tell it to take a vacation. Di situ ya, again with no judgment. Kayak sebelumnya kemarin juga banyak ya, kayak kalian-kalian ini mungkin yang lumayan insecure gitu ketika kayak kita lagi dikritik oleh orang lain, oleh dunia oleh external environment gitu, dengan keluarga kita, dengan teman-teman kita, dengan pasangan kita gitu kan ya. Kita mungkin aja karena budaya-budaya yang lumayan ketimur-timuran ini gitu, kayak kita cenderung kayak agak menutup diri gitu. Kita agak lumayan takut gitu sama sesuatu yang terlalu konfrontasional ya, sesuatu yang terlalu frontal gitu. Jadi di sini no judgment dalam arti bahwa ya udah, you do you gitu loh, be unique gitu loh. Setiap orang itu kan beda-beda ya, setiap orang tuh memiliki cara pendekatan yang berbeda-beda, cara menyelesaikan yang berbeda-beda gitu, waktu recovery yang berbeda-beda juga gitu kan ya. So believe in yourself gitu ya, tahu kondisi kalian, tahu capability kalian, tahu boundaries kalian gitu, tahu limitnya di mana gitu ya. Oke, saya cuma bisa nunggu nih orang yang nggak pernah kasih saya kabar gini ya, udah 2 bulan nggak kasih saya kabar, saya cuma bisa nunggu 2 hari lagi nih. Setelah itu ya udah saya leave gitu loh. Ya udah, doesn't matter gitu loh. That's your limit gitu loh. And it doesn't mean that you're weak, it doesn't mean that you're not loyal gitu kan ya. It just means that ya udah, I know my value dan it's not worth it untuk menunggu lebih jauh gitu ya. Contoh kalau misalnya itu untuk relationship gitu. No judgment juga untuk orang-orang yang mungkin kerjaannya nih mungkin lumayan kontroversial ya gitu ya. Kalau misalnya kita bilang gitu loh, untuk orang-orang yang seperti itu, kita kan tinggal di negara yang lumayan banyak stigma ya, lumayan banyak stereotip juga, lumayan banyak standar terhadap bagaimana kita kita menjadi contoh masyarakat yang bisa dijadikan panutan gitu, di situ kan ya. Nah, di sini no judgment juga takes effect gitu, dalam arti bahwa selama apa yang kalian kerjain itu halal gitu, kayak it doesn't matter gitu loh. Kalau misalnya kayak saya kerja jadi tukang sampah doang, atau kayak saya cuma kerja sebagai office boy gitu kan ya, selama saya bisa melakukan sesuatu yang bisa menghasilkan saya rezeki, yang bisa bikin saya survive gitu, tanpa saya harus melukai seseorang, tanpa saya harus bisa merugikan seseorang gitu kan ya, why not gitu ya, all the more better gitu lah ya. We always have to believe in ourselves and take pride in what we do. Basically di situ sih dengan no judgment ini ya. Nah, kalau misalnya saya lihat di sini ya, something tells me that dengan kartu ini gitu kan ya, ada sesuatu yang berhubungan dengan sosial media ya. Jadi kalian hati-hati ya soal sosial media ini, karena di sosial media orang-orang nggak filter gitu, karena mereka nggak ngerasa kayak oh ya udah, kalau misalnya kayak gue ngomong kasar juga orangnya nggak bakal datangin gue gitu kan ya. Dan sekarang tahu kan ya, maksudnya kayak mulutnya netizen tuh kan udah pada jahat-jahat semua ya, kayak tajam-tajam semua gitu loh. So something that has to do with social media juga bakal text effect banget nih di sini gitu ya, dengan no judgment card ini gitu kan ya. Nah, kalau misalnya di sini saya lihat 4 kartu clarifying cardnya ini, signifiernya ya, kalau misalnya saya lihat ada Seven of Cups, ada Four of Wands, ada The Hermit, ada Queen of Cups di sini. Coba kita lihat lagi korespondensinya ya. Di sini bisa saya lihat ada Queen of Swords, Ace of Wands, ada Temperance, ada Two of Wands di sini ya. Semoga kelihatan semuanya. Oke. Jadi terutama ya untuk kalian-kalian nih yang di grup B, yang zodiak sign-nya Virgo dan Sagittarius gitu ya. Ada Virgo energi di Hermit card dan ada Sagittarius energi di Temperance gitu kan ya. Mungkin aja ini message-nya nih sangat diprioritaskan untuk kalian gitu. You need to hear about this gitu ya. Kartunya tuh bilang kayak oke, lu dengar deh gitu, gak usah untuk si Virgo gak usah keras kepala gitu ya, lu gak usah denial gitu, lu harus dengar kritikan orang lain gitu ya. Jangan cuma kayak ngomelin orang doang gitu, tapi giliran lu yang diomelin lu malah kabur di situ ya. Mungkin di situ kali. Dan untuk Sagittarius juga gitu kan ya,
sometimes kayak untuk Sagittarius, I don't know ya, kadang-kadang mereka bisa kayak very free spirited, dalam arti bahwa mereka ya nggak terlalu peduli orang ngomong apa gitu kan ya. Tapi di lain sisi mereka bisa tiba-tiba jadi kayak Gemini gitu, yang kayak jaim banget gitu, yang kesannya kayak diomongin dikit aja mereka langsung kayak ya masuk ke dalam cangkang mereka lagi gitu kan ya. Jadi di sini again with no judgment ini gitu, kita atau kalian-kalian yang di grup B ini lagi dites nih, seberapa kalian menghargai image kalian sendiri gitu. Di mata kalian tuh seperti apa sih gitu loh. Karena jika judgment dari orang lain itu ngefek ke mental kalian, berarti ada a sense of insecurity juga yang perlu kalian hadapin gitu ya. Tanpa ada judgment dari orang lain pun, that sense of insecurity itu tetap perlu kita telusuri gitu loh. That's our purpose in life gitu loh. Itu yang harus kita kejar supaya kita bisa memenuhi aktualisasi diri kita gitu, sebagai our own sign, sebagai our own sun sign position. Misalnya kalau misalnya kayak sun sign-nya itu di Hermit atau di Temperance gitu kan ya, that's our lifelong journey of like trying to explore gitu. Gimana cara kita bisa menjadi 100% sun sign kita, bagaimana cara saya bisa menjadi the true Virgo, bagaimana cara saya bisa menjadi the true Sagittarius misalnya di situ ya. Oke. Nah, di sini Seven of Cups, ada Four of Wands gitu, ada Queen of Cups gitu. Something that has to do with social ya di sini. Kalau misalnya saya bilang ya, pertemanan itu nyebelin banget ya. Kadang-kadang pertemanan tuh emang bisa bikin asik gitu kan ya. Terutama untuk kalian-kalian yang kayak biasa nih punya grup gede gitu kan, punya grup yang grup chatnya heboh-heboh semua gitu, yang kayak omongannya tolol-tolol semua, nggak ada faedah gitu kan. Yang kayak gitu-gitu tuh. Something that has to do with that gitu, berhubungan dengan no judgment ini juga gitu. Jadi ini kemungkinan kebanyakan berhubungan dengan pertemanan kalian yang mungkin nggak sebaik yang kelihatan gitu ya. Mungkin aja banyak yang ngomong di belakang gitu kan ya. Nah, dengan Seven of Cups ini juga saya ngerasa bahwa kayak kalian sekarang ini, karena kalian terlalu mendengarkan opini dari orang lain gitu kan ya, jadinya kayak kalian tuh jadi people pleaser man. Iya nggak sih? Jadi kayak ngerasa kayak, oh yaudah nih orang ngerasa saya kurang ini, ya udah saya lakuin ini. Orang ini ngerasa saya kurang ini, ya udah saya lakuin itu, gitu loh. Tapi sekarang pertanyaannya adalah, you have so many people's interest in your mind gitu loh. What about your own interest? What about your own needs? Gitu loh. Jangan sampai kita terlalu mengikuti ekspektasi orang lain sampai-sampai kita kehilangan a sense of ourselves gitu ya. Jangan sampai kita kesannya jadi kayak tanah liat gitu loh, dibentuk oleh orang lain gitu loh. Kalaupun kita jadi tanah liat, kita harus dibentuk oleh diri kita sendiri gitu kan ya. Opini dari orang lain itu hanya bisa dijadikan sebagai konsiderasi, jangan dijadikan sebagai faktor perubahan. Di situ sih kalau misalnya saya bilang ya, dengan Four of Rods ini juga saya bilang di sini, mungkin bagi kalian yang baru mulai dewasa ya, masih remaja-remaja nih, masih anak-anak muda, mungkin di umur 20 tahun, umur 19 tahun gitu, umur 21 tahun gitu kan ya. Kalian baru mulai mengerti nih yang namanya pengkhianatan di antara teman-teman gitu kan. Baru mulai ngerasa gitu ya, kayak gimana dideketin sama orang yang ternyata ujung-ujungnya brengsek dan ninggalin kalian gitu kan ya. Jadi di sini saya bilang a sense of like heaven, a sense of like a happy ending gitu kan ya. Ini udah mulai kayak agak gimana ya, udah mulai agak diretakkan gitu oleh universe gitu. Dalam arti bahwa kayak mungkin saya dulu yang kita sempat agak naif, agak idealis gitu kan ya, kita sekarang udah diberikan cukup informasi oleh universe lewat kejadian-kejadian yang mungkin tidak terlalu mengenakan untuk kita, itu sebagai tamparan bahwa kayak okay, you need to grow up gitu kan ya. Not everything will happen according to our plan gitu. Nggak semuanya bakal terjadi sesuai apa yang kita mau, and not every ending is a happy ending gitu kan ya. Tapi ya out of everything gitu kan ya, makna dari kartu ini adalah mungkin aja kamu tuh didorong untuk lebih realistis gitu kan ya. Realistis dengan standar kamu, realistis juga dengan capability kamu. Ingat, you have to know your limit gitu kan ya. Out of all people in the world gitu kan ya, hanya kamu yang tahu kamu tuh seperti apa gitu loh. Jadi di sini realitanya juga dia bilang dipertanyakan gitu loh. Sekarang kamu lebih fokus ke sesuatu ke diri kamu yang kamu bayangin, atau ke diri kamu yang emang sudah ada gitu di kenyataan gitu loh. Yang mana yang perlu kamu asah di situ sih ya. Dan ketika kamu memiliki standar, pikir lagi gitu, standar kamu terhadap diri kamu sendiri, standar kamu terhadap orang lain gitu. Misal kamu cari orang, oh ya gue suka nih tipe cowok gue yang kayak gini gitu ya. Apakah standar-standar itu masuk akal untuk dikejar oleh kamu, oleh orang lain? Di situ sih yang dipertanyakan di sini gitu ya. Imajinasi boleh, cuman masuk akal dikit, dia bilang kayak gitu.
keep things in moderation aja antara imagination and reality di situ sih ya. Nah di sini juga saya ngerasa mungkin ada beberapa dari kalian yang ngerasa agak kesepian ya with the Hermit card ini kan. We might need a little bit of time alone, atau kita ngerasa kita ini sedang kesepian, nggak ada orang yang peduli sama kita. Mungkin aja kayak kita we are at a point in our life dimana kita ngerasa kayak iya punya teman sih, tapi nggak sedekat itu untuk cerita. Ya punya apa ya, punya PDKT-an sih, tapi nggak sedekat itu juga untuk bilang sayang gitu kan ya. So lagi di limbo gitu loh, lagi kayak di apa ya, lagi kayak di perantara gitu loh. Kalian ngerasa kayak ya mau jadi dua tapi masih 1,5 gitu loh ya. Di situ sih pertanyaannya gitu ya. Tapi di sini saya ngerasa bahwa ada sesuatu yang belum matang di dalam hidup kalian gitu loh. Dan itu yang bikin kalian ngerasa agak insecure, bikin kalian ngerasa anxious, paranoid gitu ya. Kayak apakah saya sekarang lagi ngarah ke arah yang bagus gitu loh? Am I making the right decision gitu loh? Sekarang lagi banyak pertanyaan nih. Makanya kayak sekarang dengan The Hermit card ini, kayak kamu lagi didorong nih, coba evaluasi sendiri. Nggak usah pikirin orang lain gitu. Nggak usah dengerin judgement dari orang lain gitu loh. Who cares man gitu loh. Tapi sekarang kayak pertanyaan dulu gitu, purpose kamu apa, dan apakah kamu sudah mulai mengarah ke situ? Masalah eksekusi, use your intuition man gitu loh. Use your intuition gitu. Apa yang menurut kamu bisa kamu lakukan, dan apa yang menurut kamu bisa kamu lakukan dengan baik, itulah yang kamu lakukan di situ gitu kan ya. Again with Queen of Cups di sini gitu, kamu didorong untuk menjadi Queen of Cups dalam arti bahwa kayak kamu bisa menggunakan insting kamu untuk menyelesaikan masalah gitu loh. Nggak segala sesuatu tuh hanya bisa rely on logic gitu ya. Sometimes we just have to choose gitu loh, using our instinct, using our intuition gitu. Dan with the Queen of Cups di sini gitu kan ya, dia adalah orang yang tahu, dia cukup bijak untuk tahu gitu when to use my intuition and when to use my rational thinking to solve a problem. Dan itulah yang perlu kalian telusuri gitu. Bagaimana sih cara gua problem solving gitu? Apakah sudah benar? Apakah sudah efektif? Itu yang sekarang sedang dipertanyakan dengan kartu ini. Situ ya. Nah, sini ada Queen of Swords lagi nih. Ada Queen ya. Jadi Queen energy itu lebih pasif, King energy itu lebih aktif gitu. King itu sudah manifest, Queen itu sudah manifest tapi masih subliminal, dalam arti masih di dalam gitu kan ya. We know what's happening but we keep it to ourselves gitu. Masih kayak subconscious banget nih dengan Queen of Swords ini juga gitu kan ya. Dalam arti bahwa kayak sekarang banyak dari kalian ya, karena masih berada di perantara, mungkin aja ada beberapa dari kalian tuh masih belum mengambil keputusan yang seharusnya sudah kalian ambil gitu loh. Jadi di sini kayak kan disuruh tuh jadi orang tegas dikit dong. Pilih tuh keputusannya, kamu mau yang mana, A, B, atau C gitu. Most of the time yang bikin kalian bimbang itu faktornya tuh sangat minor man gitu loh. Mungkin aja cuman antara kayak risol mayo dengan risol ragut doang gitu loh. Cuma beda isi gitu loh. And sometimes yes, it makes a difference, but most of the time whichever that you choose gitu kan ya, nggak bakal bikin kalian rugi banyak gitu loh. So why bother spending time trying to decide gitu loh. Karena setelah kalian decide, kalian masih perlu ngelakuin nih, kalian masih perlu ngejalanin gitu loh. So don't spend too much time on just deciding gitu loh. Be assertive gitu kan ya. Be affirming di situ sih dengan Queen of Swords ini gitu kan ya. Dan again gitu ya, saya bilang di sini bahwa maybe around mungkin di bulan sekitar di pertengahan Juni gitu ya, bagi kalian-kalian semua ini dengan Ace of Wands ini gitu kan ya. Bulan Juni ini adalah bulan kreatif dan untuk kalian gitu loh. So big ideas will come to you all gitu kan ya. So beginning of new ideas gitu kan ya, creativity gitu, and new sense of working spirit gitu kan ya. Banyak banget yang berhubungan dengan kayak confidence dan semangat untuk kerja gitu. Dan itu bakal terjadi nih, peaknya tuh klimaksnya itu ada di bulan Juni di situ ya. Jadi saya bilang kalau misalnya kalian sekarang emang masih kerja, masih cukup mendapatkan privilege untuk kayak kerja gitu kan ya. Di sini kayak saya bilang bahwa kayak kreativitas kalian ini sedang dipertanyakan gitu loh. Saat kalian ditanya apakah kalian lebih mengikuti sugesti orang lain atau kalian berani untuk mengeluarkan atau menyuarakan ide-ide kalian. Di situ sih saya bilang, beranikan untuk kayak lebih beropini di lingkungan kerja gitu. Beranikan untuk memulai sesuatu yang baru atau untuk memikirkan sesuatu yang baru, memikirkan solusi yang inovatif di situ kali ya. Kalau misalnya kayak saya bilang dengan Ace of Wands ini gitu, banyak permulaan baru, dan ini sesuatu yang berhubungan dengan mindset juga gitu ya. Beda pendekatan juga dalam arti bahwa mungkin saja dulunya saya mendekati orang ini dengan cara A tapi nggak cocok. Ya udah, coba saya pikir lagi, saya putar otak, saya coba dengan pendekatan B. Siapa tahu berhasil gitu. Dan di situ kalau misalnya saya bilang ya,
Dan dengan temperance itu we feel the need to balance our life. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa sekarang nggak balance, dalam arti bahwa kamu terlalu banyak istirahat, terlalu banyak magernya, tapi kurang kerjanya, progres kerjanya tuh kurang gitu kan ya. Di sini kamu lagi ditampar nih, dibilang kayak, oke, balance dong gitu loh. Kerjaan selesai dulu, baru mulai main game. Kerjaan selesai dulu, baru drama Korea. Di situ kalau misalnya dibilang ya dengan temperance ini gitu kan, harus belajar menyeimbangkan gitu. Karena hidup yang tidak seimbang, terlalu banyak main-main atau kayak terlalu banyak kerja, itu nggak sehat juga untuk kalian. Di situ kan ya, kalau misalnya saya bilang gitu. Nah, with the two of wands, lucu juga ya the two of wands ya. I can see that there's a partnership going on ya di sini ya. Jadi mungkin saya masalah kalian juga ini adalah masalah berhubungan antara interaksi dua orang gitu. Doesn't have to be between two people in a romantic relationship. Bisa aja ini dalam bentuk kayak business partner gitu ya. Maybe dengan seorang Virgo atau dengan seorang Sagittarius gitu. Bisa aja gitu kan ya. But again, with two of wands gitu kan ya, the type of partnership itu it has a lot to do with exploration and adventure gitu ya. Shared project gitu ya, kita melakukan sesuatu bareng, kita melakukan aktivitas bareng, kita mencoba sesuatu bareng, kita mengerjakan sesuatu bareng. Di situ ya, kalau misalnya saya bilang ya. Dan mungkin saja antara kalian yang zodiak sign ini, zodiak Virgo atau Sagittarius, atau partner kalian yang sign-nya Virgo atau Sagittarius di situ ya. Jadi mungkin saja ada tensi di situ juga, dalam arti bahwa kalian berdua ini lumayan antusias nih untuk mengerjakan proyek bareng. Tapi mungkin dari segi ide masih banyak bentroknya gitu. Karena kamu juga punya banyak ide gitu kan ya, dan kamu sekarang udah mulai manifestasi nih personality yang lebih strong gitu ya, lebih intens, lebih assertif gitu, lebih bisa kayak, oh ya gue berani nih kayak apa menyimpulkan, gue berani mengeluarkan opini gue gitu kan ya. Nah, di situ sih saya bilang ini tantangan yang terjadi setelah tantangan ini selesai gitu loh. So bahkan tantangan lu belum selesai aja lu udah dikasih tantangan baru setelah itu gitu kan ya. Jadi kayak gue ngerasa kayak sekarang this is not the time for you to like really relax and chill gitu loh. Kamu lagi banyak dikasih tantangan soalnya gitu loh. Jadi ya siap-siap aja di situ sih. Oke? Begitu dari grup B. Best of luck. Bye. Hello grup C, welcome. This is a pick a card reading. It's a timeless reading dan topik kali ini adalah what you need to know right now ya. Apa yang perlu kalian tahu kali ini, hari ini gitu ya. Nah, mari kita mulai ya dengan affirmative cardnya dulu. Di sini kalau misalnya kita bilang divine timing, everything is timing and timing is everything. Gladly I release my concern over timing and let things happen when and as they will. Saya ngomongnya kayak anak kecil ya, tapi basically iya, divine timing ya. Jadi dibilang sekarang mungkin kalian tuh agak anxious ya, mungkin kalian menunggu sesuatu untuk terjadi gitu, kayak karena kebanyakan menunggu kalian ngerasa bahwa aduh kok gue nunggunya lama banget, padahal kayak sebenarnya belum lama-lama amat gitu ya. Because you are too anxious gitu ya untuk di grup C. Saya ngerasa kayak sekarang kalian ngerasa apapun yang nggak kalian lakukan kalian jadi rugi gitu loh. Semakin kalian perpanjang, kalian jadi rugi gitu ya. Saya bilang di sini sih. Mungkin saja sekarang kayak kalian lagi ditembak sama seseorang, terus karena kalian dilema, kalian bilang yaudah tunggu dulu ya, saya pikir dulu gitu ya, kayak anak SD banget gitu loh. Dan di sini ya saya bilang dengan divine timing ini gitu kan ya, trust in the universe gitu ya, trust in timing gitu, trust in things, trust in the law of attraction. Dalam arti bahwa if things are meant for you, they will be there for you gitu, they will arrive, they will manifest gitu ya. Di sini saya bilang ya, jadi dibilang kayak don't fuss about kayak how long it's going to take gitu ya, terutama bagi para wanita yang kayak suka datang ke saya untuk tanya kayak kapan saya nikah, saya udah umur 29 gitu, ada waktu yang perlu saya kejar, ada deadline yang perlu saya kejar gitu. Walaupun benar gitu kan ya, bahwa there's certain standards yang perlu kita ikutin gitu kan ya, yang perlu kita percayain gitu kan ya, but kita bisa bilang bahwa kayak setiap orang kasus hidupnya berbeda-beda gitu loh. Some people get married at 17 gitu, which I don't recommend actually. And some people get married at 45 gitu loh. Iya gak sih gitu kan? Dan both can be equally happy with their life gitu loh. It doesn't mean bahwa kayak semakin cepat kamu dapat itu hal, semakin happy juga kamunya gitu loh. So it's not about quantity ya, in this sense ya gitu ya. Quantity meaning kayak cepat atau enggaknya gitu ya. Sometimes it's about quality gitu loh. Would you want to be in a dysfunctional relationship tapi dapatnya cepat gitu? Besok kamu dapat itu pacar, tapi ya dysfunctional gitu loh, nggak cocok, berantem terus. Or are you willing to wait another 1 year or 2 year or 10 years even gitu, untuk ketemu dengan orang yang emang benar-benar cocok untuk lu?
Dimana setiap dari awal ketemu sampai akhir, sampai kalian nikah, ya kalian ngerasa happy gitu loh. Di situ sih sekarang pertanyaannya gitu loh. Prioritas kalian di mana sih? Do you want quality or do you want quantity? Sekarang pertanyaannya di situ ya. Tapi ya bagi orang-orang yang sekarang mungkin sedang menunggu permasalahan hidupnya ini yang lebih short term ya gitu, sedang menunggu hasil kerjaan, hasil tes COVID misalnya gitu kan ya. Nggak usah dipikirin soal waktu gitu loh maksudnya. The answer will arrive when it arrives gitu loh. Ketika kita menunggu, waktu terasa semakin lama gitu. And it's scientifically proven. Di situ sih ya. Mari kita coba buka ya kartu-kartunya. Coba saya taruh dulu di sini biar kelihatan. Tuh kan, Wheel of Fortune gitu ya. Dia bilang kayak trust in the process aja gitu loh. Roda kehidupan tuh selalu bergerak gitu ya. Ada orang yang kayak jahat sama kamu, gak usah dijahatin gitu loh. Tunggu waktu aja, nanti bakal terjadi juga kok sesuatu yang kayak sesuatu yang jelek juga ke mereka gitu ya. Bukan saya mau coba sumpahin juga sih gitu. But karma is a bitch gitu ya. But karma is fair gitu loh. Apa yang terjadi ke lo gitu kan ya. Ya, the universe will try to balance it out gitu loh. Kalau misalnya lu ngerasa lu dirugiin, kedepannya lu bakal diuntungkan gitu. And so on so forth. Di situ sih ya kalau misalnya kita bilang ya. Korespondensi cardnya di sini kita lihat dulu. Banyak the hermit card ya. Jadi saya nggak tahu nih, maksudnya kayak kenapa banyak orang yang kayak tend to isolate themselves. Sekarang masih banyak yang ingin menyendiri gitu kan, ingin kayak aduh gue cuma pengen sendiri nih, nggak mau diganggu, nggak mau apa lagi, kayak banyak yang pengen introvert aja gitu basically ya, kayak pengen antisosial aja gitu. And I don't know why gitu kan ya. Tapi ya mungkin kayak masalah hidup kalian yang berhubungan dengan nunggu-nunggu ini loh, saya nggak tahu nih apa yang ditunggu sih sebenarnya gitu kan ya. Please comment below ya kalau misalnya kalian mau nge-share gitu loh, kayak apa sih yang kalian tunggu gitu loh. Apakah kalian menunggu orang untuk memberikan jawaban, memberikan kepastian? Apakah kalian menunggu sesuatu yang lebih abstrak gitu, kayak I'm waiting for happiness to come to me gitu kan ya. Sometimes people ask that to me gitu on a personal reading gitu, which is fine actually gitu ya. But sometimes it's too abstract gitu loh. Ingat ya, the law of attraction adalah kayak apapun itu yang kayak kalian kalian kayak visualize gitu ya. Whatever it is that you envision, it will come to you gitu loh. It will come at your direction, but you have to have a vision, ya kan? Jadi yang paling nggak bisa saya terima adalah klien-klien saya atau kayak teman-teman saya atau orang-orang di sekitar saya gitu kan ya, yang menunggu tapi yang kesannya menunggu tapi nggak tahu menunggu apa. Ketika saya tanya apa sih yang kalian tunggu, nggak tahu. I just want to wait gitu. I just want to wait something to happen gitu. And that's such a lazy mindset to have gitu ya. Saya ngerasa kayak apaan sih gitu loh. Lo pikir lo tuh lobak, lo pikir tuh lo sayuran gitu ya, yang kayak cuma nunggu untuk ditarik, yang cuma nunggu untuk dipanen gitu loh maksudnya. No, you're a human being with a brain gitu loh, and a conscience, and a capability to take action gitu loh. So take action man. Di situ sih ya. Jadi kayak paradoksnya di situ tuh. Lu bisa menunggu atau you wanna take action. Tapi maksudnya kayak jangan sampai your point of action itu terpaku banget sama timing. Karena we all know how annoying it is ketika kita mengerjakan sesuatu saat dikejar waktu. Itu nyebelin banget kan ketika kita lagi dikejar-kejar sama deadline. Di situ sih kalau misalnya saya bilang ya, jangan dipikirin gitu. Wheel of Fortune ya, progress sudah mulai berjalan gitu loh. Kamu mungkin belum ngerasa gitu ya, tapi hidup kamu nih tetap geraknya tuh ke depan gitu loh. Jangan terlalu anxious gitu loh. The answer will come to you very soon. Di situ sih. With Knight of Pentacles gitu kan ya, di sini saya bilang juga take it one step at a time, one day at a time. With Knight of Pentacles gitu kan ya, kadang-kadang bisa aja kita terlalu lambat untuk gerak, untuk memproses informasi. Tapi kadang-kadang ini merupakan saran dalam arti bahwa kayak udah take it slow aja, nggak segala sesuatu perlu diburu-buruin gitu kan ya. Dan ini terutama untuk orang-orang yang nggak sabaran gitu ya, yang ketika orang ini udah nggak sabar gitu kan, mereka jadi abrasif cara komunikasinya. Mereka marah sama waiters di restoran karena makanan lama gitu kan ya, mereka jadi kasar gitu kan ya. That's not a good way for you to gain good karma. That's not a good way for you to gain positive energy in your life gitu loh. Di situ sih saya bilang juga ya. Nah, with three of swords di sini ya, kita bisa bilang ini heartbreak card ya. Jadi ada orang-orang yang mungkin baru putus, lagi sakit hati gitu, lagi mencoba untuk move on gitu. Dan di sini juga mungkin sedang dipertanyakan gitu, kok kesannya kamu ingin mempercepat proses recovery sih gitu loh. Karena yang namanya proses recovery itu nggak ada yang tahu gitu seberapa cepat, seberapa lama, nggak ada patokan. Kamu nggak cuma bisa bilang bahwa oke, gue putus hari ini, bulan depan gue udah bisa move on gitu loh. Again, seperti yang saya bilang, setiap orang kasusnya berbeda-beda. For some it takes 7 years, some takes 3 days. Di situ ya.
apalagi dengan heartbreak, something that has to do with emotional currency, it's very hard to predict gitu, when it's going to end, how long it will last, di situ kan ya. Jadi saya bilang hati-hati lagi nih, jangan kita menyangkut pautkan yang namanya kayak emotional currency ini, emotional circumstances dengan timing, dengan waktu gitu loh. It's not a good way for you to make sense of things gitu loh. Just because something takes a long time to manifest doesn't mean that it's bad. Ya, di situ sih kalau misalnya saya bilang ya. Untuk kalian-kalian juga yang ngerasa bahwa ya Allah, kayak gue udah nunggu nih 6 bulan, gue udah PDKT nih cewek gitu kan ya, tapi nggak jadi-jadi, dia nggak mau kasih informasi, dia nggak mau kasih konfirmasi gitu kan ya. Maybe it's bad gitu. I just want things to happen sooner gitu. But maybe 6 months is not enough for your partner. Mungkin cewek lo ngerasa, aduh nih orang gue ngerasa masih bocah banget nih gitu. Gue ngerasa nih orang cuman kayak pengen label doang, makanya kayak gue ya udah gue minta dia nunggu gitu. 6 months is not enough gitu kan ya. Di situ gitu loh. Dan trust me gitu loh, timing juga punya satu purpose lagi, yaitu untuk memberikan kamu jawaban, kepastian. Dalam arti bahwa ketika kamu ngerasa durasi menunggunya itu udah terlalu lama, kamu bisa bilang okay, it's not worth it for me, saya nggak perlu tahu hasilnya, but I just wanna live this project, I just wanna live this relationship, this chase gitu kan ya, sesi PDKT ini nggak worth it gitu loh, karena udah terlalu lama. Saya tahu nih, I know where to draw the line, saya tahu boundary saya di mana, saya tahu kapan saya harus mundur. Ketika udah terlalu lama nih saya ngejar nih orang, tapi nih orang nggak mau kasih saya jawaban. Ketika saya udah berharap nih, misalnya kayak hubungan antara cowok dengan cowok gitu, saya nggak tahu nih cowok nih mau gak sama saya nggak tahu nih cowok ini normal atau belok gitu kan ya. Tapi ternyata karena udah lama banget nih orang nggak kasih kepastian, nggak ada kasih sinyal, ya udah saya mundur gitu loh. Kenapa kita harus menunggu sama orang-orang yang nggak memberikan kepastian, nggak memberikan informasi gitu kan ya. Dan kita kesannya kita mengidealize mereka gitu loh. Kesannya kayak mereka memberikan sign, tapi sebenarnya enggak gitu kan ya. Jadi kita jangan membuat jawaban-jawaban sendiri gitu loh. Iya gak sih? Ketika kita udah ngerasa nggak worth it, ketika kita udah ngerasa terlalu lama prosesnya gitu kan ya, kalian sebenarnya diizinkan juga untuk mundur gitu. But again gitu ya, tergantung kalian mau melihat purpose waktu itu apa gitu. And also harus punya visi gitu loh, harus punya gambaran. Targetnya apa sih gitu loh? Patokannya apa sih? Limitnya di mana sih? Batasannya di mana sih gitu? Kapan saya udah harus mundur? Kapan sampai seberapa jauh saya mau berusaha? Di situ sih. Dan dengan strength gitu kan ya, we are ready to have patience. Oke? Itu kayak kontradiktif juga ya dengan strength card ini. Karena strength itu kesannya kayak agresi banget kan ya, aggression gitu. Kesannya kayak aduh kuat gitu, otot gitu, tinju gitu kan ya. Tapi enggak gitu. Leo energy dengan strength ini, kita belajar untuk bisa mengontrol segala kecenderungan kita untuk menjadi kompulsif, segala obsesi kita, segala bentuk sifat buruk kita yang kesannya meluap-luap gitu ya. Strength itu adalah kekuatan untuk kita menjinakkan sisi terburuk dari hidup kita gitu loh. And for some of you, maybe it has to do with patience, dengan kesabaran. Mungkin kalian nih ada beberapa dari kalian di grup C yang orangnya gak sabaran banget, gampang emosi, temperamental gitu. Di sini kamu dikasih tahu nih, belajar untuk menjinakkan diri sendiri gitu loh. Jangan berharap orang lain yang bakal menjinakkan kamu gitu loh. Karena orang lain cara menjinakkannya cuma ada dua alternatif. Either mereka terlalu lembek, jadinya kamu menginjak-injak mereka, atau mereka terlalu keras dan pada akhirnya mereka melukai kamu. Susah kan gitu loh. Tapi karena kamu tahu diri kamu sendiri gitu, kamu tahu di mana batasannya gitu ya, kamu bisa mengubah diri kamu sendiri dengan lebih gampang, prosesnya juga lebih cepat. Di situ ya kalau misalnya saya bilang, again, Three of Swords keluar lagi nih. Jadi lumayan jadi mungkin lumayan banyak dari kalian ya di grup C ini yang mungkin lagi patah hati ya, lagi sakit hati, lagi kecewa gitu kan ya. Gitu. Dan kecewanya ini mungkin berhubungan dengan timing gitu kan, menunggu terlalu lama, prosesnya terlalu lama, kalian menunggu sesuatu, mengharapkan sesuatu terjadi tapi belum ada kepastian kapan terjadinya gitu. Jadinya kalian paranoid gitu. Karena kalian paranoid jadinya marah-marah. Karena marah-marah hidup kalian jadi negatif gitu. Dan di sini saran pertama dari keluar nih, dia bilang kayak kamu harus belajar nih untuk mengontrol diri kamu, mengontrol emotion kamu gitu. Ketika things doesn't go your way di situ ya. Karena we all have expectation, but the way we manage our expectation is what matters in the end. Di situ sih pertanyaannya atau jawabannya gitu ya. Dan saya bilang di sini bahwa solusi sudah berjalan ya, it's on its way, OTW banget nih, the sun is shining. Tapi kita harus belajar dulu cara mengontrolnya gimana gitu. Baru keluar nih idenya. Sebenarnya solusinya udah di depan mata
gitu. Sebenarnya kalau misalnya kalian mau lihat ya, sebenarnya gitu loh. Tapi ya sekarang karena kalian nih masih kayak nggak stabil gitu kan ya, solusinya nggak kelihatan gitu loh. Solusinya nggak kelihatan karena kalian sekarang lagi subjektif cara berpikirnya, nggak rasional gitu loh. Tapi again, trust in the process gitu. Solusi selalu akan ada gitu loh. Cuman ya kalian perlu nunggu aja gitu kan ya. Dan again gitu, with the Hermit card gitu kan ya, have patience. Tapi kita juga kalau bisa gitu ya, in the moment of us waiting gitu, ketika kita sedang menunggu sesuatu untuk terjadi, jangan lupa untuk belajar, jangan lupa untuk ingat, jangan lupa untuk mengambil segala sesuatu yang terjadi itu sebagai pengalaman. Di situ sih. Kalau misalnya saya bilang sekarang, karena kita menunggu, kita kesannya tuh terlalu fokus sama hasil akhir. Sementara with the Hermit card ini, dia mendorong kalian untuk juga in a lot of sense untuk menikmati proses ya, menikmati prosesnya gitu. Dari awal saya struggling, terus pada akhirnya tahu cara mengerjakannya seperti apa, dan pada akhirnya sampai mendapatkan apa yang saya mau. Itu kan proses ya, it's a journey gitu loh, and we need to record it. Kita perlu tahu apa yang kita lakukan salah, apa yang kita lakukan secara benar gitu kan ya, dan supaya kita ingat dan kedepannya kita bisa jadikan pengalaman, jadi kita nggak mengulangi kesalahan yang sama. Di situ ya, saya bilang di sini Five of Wands again. Di sini ada there's a moment of transition ya, saya bilang ya, perubahan mindset juga bakal terjadi juga di sini gitu. But it has a lot to do with kayak kerjaan sih di sini kalau misalnya saya bilang gitu ya. Jadi mungkin aja kalian bekerja di environment yang kayak lumayan high pressure gitu ya, dimana kayak kalian jadinya agak kurang menggunakan compassion ya, kayak menggunakan hati gitu dalam bekerja gitu. Kalian menganggap atau kayak kalian memberlakukan sesama pekerja itu kayak bukan manusia men gitu loh. Kalian nggak lihat-lihat waktu ketika kalian suruh bawahan kalian kerja gitu loh. Kalian ngeset jadwal itu nggak main-main gitu loh. Pada saat hari istirahat pun kalian kasih kerjaan gitu ke orang lain gitu kan ya. Di sini dipertanyakan gini, do you have a heart gitu loh. Karena memang fair is fair gitu, kerja ya kerja gitu, but also kita bukan diktator gitu loh. We're not living in a country dimana kayak ada dictatorship gitu loh. Jadi ya kerja juga sedikit atau banyak kita harus pakai hati ya men ya. Di situ sih kalau misalnya saya bilang ya, have patience juga gitu. Nggak semua orang perfect dalam bekerja. Bisa aja bawahan-bawahan kamu ada yang melakukan kesalahan di situ. Dan ketika mereka melakukan kesalahan, jangan sampai kamu langsung kayak belak-belakan, langsung kayak meledak bam gitu, langsung marah bam gitu. That's not good man. Jadi di situ sih untuk kayak grup C ya, have patience and know how to use timing to your advantage gitu loh. Use it as a test gitu. Kapan saya perlu mundur, kapan saya masih bisa berusaha lagi gitu kan ya. Tapi jangan jadikan itu sebagai satu-satunya patokan gitu loh. Jadinya kayak kamu terlalu fokus sama hasil akhir gitu. Kamu tidak menikmati proses, kamu tidak ingat, kamu tidak menjadikan prosesnya sebagai pengalaman. Oke, best of luck grup C, bye. Halo grup D, mari kita mulai ya reading kali ini. This is a pick a card reading untuk grup D, dan topiknya adalah what do I need to know right now. This is a timeless reading, jadi kapanpun kamu buka reading ini semoga bisa membantu dengan informasinya ya. Oke, mari kita mulai dengan affirmative cardnya di sini. This is kartu ini namanya personal growth ya, gitu ya. Sorry ya, saya agak cadel. Jadi mungkin growth-nya ini jadinya kayak agak growth gitu. Jadi di sini kalau misalnya saya bilang personal growth ini ya, coba saya bacain dulu ya. As I move forward, as I move toward greater consciousness, I feel old thoughts and habits fall away, gitu ya. Jadi saya bilang di sini adalah again seperti di grup C mungkin ya tadi saya bilang gitu loh. We should enjoy the process. Kita harus jangan terlalu fokus sama end game-nya doang gitu. Kita jangan terlalu fokus sama hasil akhirnya doang gitu. Kita harus fokus sama proses, karena learning proses kita itu terjadi di pertengahan progress gitu loh. Kita tahu bahwa A itu salah dan B itu benar, itu ya selama progress, bukan dari hasil akhir gitu loh. Dan ini semua terjadi kalau kita memiliki kemauan dan kesadaran diri untuk mengevaluasi diri gitu ya. And itu penting banget gitu loh kalau misalnya saya bilang ya. Dan gak banyak orang tuh melakukan itu gitu, mengevaluasi diri gitu loh, at the end of every day gitu loh. Mungkin kalian harus belajar mempertanyakan ya grup D, what have I done right, what have I done wrong today
apa yang bisa dipelajari, apa yang perlu diperbaiki, apa yang bisa di-appreciate, apa yang bisa saya hargai, apa yang bisa bikin saya bangga hari ini, gitu loh. Ketika kalian bisa, jujur dengan diri kalian sendiri gitu ya, dengan kelemahan dan kelebihan kalian gitu kan ya, disitulah terbuka opportunity gitu ya, segitu banyak opportunity untuk berkembang secara pribadi. Di situ dari affirmative card-nya di sini ya. Jadi saya bilang bahwa kayak untuk apapun masalah kalian sekarang gitu ya, most of the time mungkin sebenarnya solusinya tuh udah ada di dalam diri kalian sendiri dengan personal growth ini gitu ya. Cuman kalian belum manifest gitu the kind of personality yang dibutuhkan untuk untuk solve your own problem gitu. Solusinya ada di dalam diri kamu sendiri gitu ya. Cuman butuh kedewasaan untuk menerima bahwa kayak sometimes you need to change gitu. Sometimes you need to apologize gitu ya. Jadi di sini saya bilang bahwa kayak ini kayak kesannya kamu lagi naik tangga untuk menjadi lebih bijaksana gitu. Day by day di situ ya. Again, di sini kalau misalnya kayak saya bilang the hangman gitu kan ya, ada the hangman. Di sini ada the hierophant, the lovers, major arcana semua ini ceritanya. Major arcana semua loh. Lucu gak itu? Coba lihat tuh, the hangman, hierophant, lovers, magician gitu. Major arcana semua gitu ya. Jadi kalau misalnya bisa saya bilang secara simbolisme aja tuh udah kayak dibilang sekarang lagi ada turning point yang terjadi di dalam hidup kamu ya. Kamu ini lagi dipersiapkan untuk ganti kulit, kamu dipersiapkan untuk berubah, untuk transform ya, untuk evolusi gitu ya, mengubah habit-habit jelek dulu dibuang, dan pada akhirnya kamu bisa menjadi lebih dewasa gitu ya, mengimplementasikan sifat-sifat baru yang lebih produktif, lebih efisien, lebih efektif gitu untuk diri kalian sendiri. Di situ ya kalau misalnya saya bilang ya, kalau misalnya kayak bahkan dari kelihatan aja dari ketika kayak keluar major arcana semua gitu, oh berarti bakal ada kejadian penting gitu di dalam hidup kalian, atau mungkin sudah terjadi gitu kan ya, mungkin saya ada kejadian gede yang bikin kamu berpikir gitu, oke, what have I done with my life, apa yang perlu saya perbaiki gitu ya. Jadi mungkin kamu udah dicambuk, atau mungkin kamu bakal dicambuk nih dalam waktu dekat gitu ya, we never know, but let's see di sini korespondensinya. Major arcana lagi tuh, Two of Cups, oke. Kita lihat lagi di sini major arcana lagi, Emperor. Major arcana lagi, cuma ada satu loh minor. Bayangin tuh seberapa penting reading ini untuk kalian semua ya, kalau saya bilang ya. Yang bikin saya agak concern adalah sebenarnya kayak gini ya, kalian ini jangan suka cari masalah untuk diri sendiri gitu loh. Jangan kesannya gini loh, kalian tuh suka bikin jalur hidup kalian macet sendiri gitu, dengan arti bahwa kayak ada sebenarnya solusi udah di depan mata, kalian tahu apa yang harus dilakukan, you know what the right things to do, but you just don't want to do it gitu loh. Antara kalian mager, atau kalian ngerasa oh ya udah gue nggak struck dengan cara ini, atau lu ngerasa kayak okay, this is out of my comfort zone, I don't want to do it right now gitu. Or you just don't want to believe that it's the solution gitu ya. Ada kayak kesan kekeras kepalaan sih dengan the hierophant ini, kayak kesannya kayak kalian tuh udah cukup tahu gitu kayak apa yang harusnya terjadi gitu. Sementara sometimes the universe might surprise you. Mereka mungkin aja di universe bakal bilang kayak, haha, lu nggak tahu apa-apa men, lu masih bocah gitu loh. Di sini dibilang gitu loh, hati-hati, jangan terlalu tertutup jalur pikirnya, jangan terlalu kolot, don't be too close minded gitu ya. Boleh kita kayak kesannya kayak kita ngerasa kita tahu beberapa aspek dalam hidup gitu yang perlu kita tahu. Kita boleh ngerasa kayak kita ini kesannya sudah mencapai suatu level kebijakan gitu. Tapi harus ingat bahwa kayak kita ini selalu belajar. Kita selalu diberikan opportunity untuk belajar lebih gitu ya. Nggak ada satu momen di dalam hidup kita dimana kayak kita bilang, okay, it's enough for me, I've done learning, gue udah tahu segalanya. Ketika lu udah sampai di fase itu gitu kan ya, disitulah saat-saat dimana kayak satu, arogan lu datang gitu kan ya, dan dua, the universe will tell you gitu loh, bahwa kayak lu baru tahu secuil man gitu loh, gue bakal kasih tahu lu nih, gue bakal bikin lu sadar nih gitu loh, biar lu kayak tahu aja lu. Di situ sih, jadi saya bilang kalau misalnya kayak memang ada sesuatu buruk yang terjadi sama kalian gitu kan ya, maybe that's the way for the universe to tell you that you need to wake up man gitu loh, kamu gak sehebat yang kamu kira gitu loh, you need to be humble gitu loh. Ada beberapa hal yang sebenarnya kamu perlu lakuin gitu loh, jadi jangan keras kepala gitu, be open to new things, be open to progress, be open to change gitu sih ya. Jangan terlalu mager sama comfort zone sendiri gitu, apalagi ini berhubungan dengan lovers card gitu kan ya, berhubungan dengan komunikasi, cara kita mengkomunikasikan ideologi kita, filosofi kita, prinsip kita ke orang-orang gitu ya. It's okay to have a standard, it's okay to have a principle gitu.
Tapi cara kita mengkomunikasinya dengan orang lain gitu bagaimana gitu loh. Jangan keras kepala gitu kan ya. Bukan berarti bahwa karena kita ngerasa kita benar, bukan berarti orang lain bakal ngerasa kita benar juga gitu loh. Every people have their own belief, every people have their own philosophy and principle gitu. And we have to appreciate, and we have to learn how to communicate in such a way dimana kayak kita nggak dibilang lu nih orangnya kok apa ya, sombong gitu. Jangan sampai kita nih yang dilihat sama orang kayak kesannya kita sombong gitu loh. Karena ya that's not a good thing to have sih sebenarnya gitu ya. Walaupun especially with Taurus energy ya, mungkin kayak bagi kalian para Taurus itu ya, kalian justru senang gitu ketika kayak orang-orang ngerasa kalian tuh ngerasa di atas gitu loh. Ketika kalian dibilang kayak angku mungkin ya kalian justru makin senang gitu loh. Ya di situ ya, there's a tendency for Taurus ya untuk ngerasa kayak, oh lu pikir kayak gue ini orang jahat, ya oke, gue bakal jadi orang jahat sesuai dengan lu yang lu mau gitu loh. Jadi di situ sih. Again, dengan Hierophant card ini hati-hati ya, karena kita ngerasa kita berada di posisi yang lumayan tinggi gitu kan ya. Ada kesannya kita tuh memiliki hasrat untuk menghukum orang-orang yang berada di bawah kita gitu. Jadi hati-hati jangan sampai kita yang menindas orang. Di situ ya kalau misalnya saya bilang, terutama kalau misalnya ini di lingkungan kerja, kamu jadi manajer di bawahan kamu itu jadinya tertindas. Hati-hati ya gitu loh. Jangan terlalu manipulatif, jangan terlalu take things or take people for granted gitu. Di situ sih kalau misalnya saya bilang ya. Nah, dengan Magician ini, whatever life problems that you have, ya, and trust and believe gitu ketika saya bilang gitu ya. Apapun yang sedang kamu lalui sekarang, solusi udah ada di tangan kamu ya. Sebenarnya kalau misalnya kamu cuma mau menerima dan melakukan perubahan-perubahan yang diminta untuk kamu ubah, selesai solusi kamu udah keluar, selesai masalah kamu. The Magician is a card that kalau misalnya saya bilang apa ya, ya it's magic gitu loh. Whatever you want appears gitu loh, whatever you want exists gitu. Kamu mau apel, keluar itu apel gitu. But you need to have the vision. Kamu perlu punya niat yang baik, kamu perlu punya niat yang sesuai, yang positif gitu, supaya solusinya tuh keluar. Di situ kalau misalnya kita bilang ya gitu. Dan saya bilang di sini dengan the Hangman, dengan the Hierophant gitu kan ya, in contrast with the Lovers, Pisces energy di the Moon gitu kan ya. Sekarang jadi pertanyaan ini kontradiksinya. Kontrasnya adalah kayak kok kesannya kayak sekarang kamu ini terlalu banyak pakai otak tapi kamu nggak pakai hati gitu. Ketika kerja, ketika berkomunikasi dengan orang lain, dengan teman kamu, dengan keluarga kamu gitu. Kok kesannya kamu kasar? Kok kesannya kamu apa ya? Kesannya kamu kaku gitu loh. Kesannya kamu kok terlalu disiplin. Jadinya kayak gimana ya? Jadi kesannya kayak kamu tuh meremehkan orang lain gitu loh, nggak menghargai orang lain gitu. Dan sekarang pertanyaan adalah kayak apakah setakut itu kamu kesannya kayak kamu tuh dilihat sama orang lain, kamu takut dilihat lemah sama orang lain, jadinya kayak kamu kesannya kayak oke, gue harus agresif, gue harus sok kuat gitu kan ya. Di situ sih again gitu, dengan kartu ini emang banyak major arcana yang keluar gitu kan ya. Tapi ini dari energi yang keluar dari sini yang bisa saya lihat adalah kesannya banyak yang ingin menampar kamu gitu loh. Kayak woi, sadar woi, kamu ini sekarang ini lagi kayak gimana sih gitu loh. Jadi orang beneran dikit gitu loh. Jangan terlalu keras kepala, jangan terlalu gini, jangan terlalu kayak gitu gitu. Ini semua nih walaupun kartunya ini sebenarnya banyak makna positifnya gitu kan ya. Tapi energi yang keluar tuh wah gila sih. Kayak kesannya kamu sekarang lagi dibentak loh sama readingnya gitu. Something that you've done itu kesannya wrong banget karena you take it to the extreme. Ketika kamu keras kepala banget gitu. Ketika kamu egois banget gitu. Jadi hati-hati dibilang di sini ya, kayak mungkin kamu dipanggil untuk kayak take a step back. Kamu coba deh, kamu melihat kayak look at the big picture gitu kan ya. Kalau misalnya kayak orang lain diginiin, marah gak sih gitu loh. Kalau misalnya lu jadi orang lainnya gitu loh, marah gak sih? Di situ ya pertanyaannya gitu ya. Gue nggak tahu sih kayak orang-orang di grup di ini kayak salahnya apa ya. Tapi kesannya kok salah banget gitu kan ya. Again gitu ya, saya bilang di sini hati-hati juga dengan Two of Cups berada di tengah-tengah major arcana yang lain gitu kan ya, especially with the Hierophant gitu kan ya. You might be dealing with somebody yang cukup kolot juga, yang memiliki prinsipal yang kayak cukup kuat juga. Mungkin saja kayak kamu sekarang lagi dekat atau lagi pacaran atau kayak suami kamu atau kayak istri kamu itu keras kepala banget gitu. Itu satu ya. Saya berharap maksudnya kayak nggak sampai se-ekstrim kayak abuse ya gitu loh. Cuman saya bilang di sini gitu kan ya, your partnership with your partner, with your social circle, dengan teman-teman lo, dengan keluarga kamu, ada point of communication di mana relationshipnya tuh kesannya tuh toxic sekarang.
lagi ada kayak a sense of kayak toxicity aja gitu loh di dalam hubungan-hubungan kalian yang terdekat ini, di dalam keluarga mungkin aja sekarang lagi nggak dekat satu sama lain gitu kan ya, atau kayak di hubungan romantic relationship kamu dimana kayak mungkin aja agak dysfunctional gitu loh, kayak mencoba untuk membuka diri tapi setiap membuka diri pada akhirnya kalian jadi berantem gitu kan ya. Di sini again gitu loh, di sini segala sesuatu berhubungan dengan cara kita mengkomunikasikan prinsip kita gitu loh. It's okay to have a principle, but we have to learn how to appreciate other people's principle juga gitu loh. Kita harus mendengar, menerima, dan tahu cara mengkomunikasikan dengan baik gitu, tanpa bikin orang tersinggung ketika kita percaya tentang satu hal tapi tidak dengan yang lain. Di situ ya saya bilang ya. Kemudian Emperor Cut juga, lihat tuh dia ngarahnya ke sini ya, dibilang kayak hati-hati kalau misalnya kayak kamu nih merupakan figur yang lebih dominan di dalam relationship, kamu perlu cek gitu. Every once in a while gitu ya, kamu perlu cek gitu. Mungkin aja pacar kamu atau kayak pasangan kamu gitu, si Pisces ini gitu kan ya, atau si Gemini ini gitu kan ya, kamu harus cek gitu loh, aku baik gak sih sama pasangan aku sendiri gitu loh. Apakah aku lebih kasar gitu, apakah aku ini gak sensitif, apakah aku ini dingin gitu loh. Kalau misalnya iya, pertanyakan lagi, what's the point of me having a relationship gitu? What's the point of me getting married to this person? Kalau misalnya kayak nih orang cuma bisa kayak gue kasar-kasarin, cuman kayak bisa gue cuek-cuekin, gue dingin-dinginin gitu, apa gunanya? Sekarang dipertanyakannya di situ gitu. Mungkin saya kayak sekarang kamu berada di posisi dimana kayak kamu memimpin relationship ini, kamu memimpin pernikahan ini, kamu memimpin keluarga ini gitu kan ya. Tapi pertanyaannya adalah, untuk menjadi pemimpin yang baik itu nggak cuma pakai tangan doang, nggak cuma pakai kayak power, nggak cuma pakai otot sama suara bentakan doang gitu loh. Di sini yang sedang dipertanyakan adalah kayak, kamu pernah gak sih memimpin tapi pakai hati gitu loh. Di situ sih kalau misalnya saya bilang ya. Dan the full card di sini juga gitu, dibilang kayak kedepannya nih mungkin kayak kalian bakal benar-benar merubah 180 derajat kepribadian kalian gitu loh dengan orang-orang terdekat kalian gitu loh. Dimana kayak mungkin dulunya kalian sempat kayak take things for granted gitu, take people for granted gitu ya. Kamu dulunya meremehkan significance of interaction and relationship with your friends, with your lovers gitu ya, with your spouse gitu. Menurut saya nanti kedepannya bakal ada kayak perubahan paradigma di situ gitu, perubahan kepribadian 180 derajat. Pada akhirnya kalian ngerasa kayak, okay, I need to change for the better gitu. Di situ sih with the full gitu, kalian diizinkan untuk kayak mengubah gitu ya. Dan believe me, you are in a good and safe environment to change your personality gitu ya. Jangan takut, jangan malu untuk berubah gitu kan ya. Nggak ada yang namanya terlambat gitu loh. Kamu jangan ngerasa kayak dari yang kayak gue dulunya mungkin kayak sosok gue, terus kayak pada kayak gue berubah, gue takut nanti orang-orang ngerasa gue lemah gitu. That's not true gitu loh. Dan kalaupun emang iya kayak gitu, ya udah nggak peduli gitu. Yang penting you're changing for the better gitu ya. Jangan sampai kita take things for granted sampai kedepannya kita kehilangan sesuatu yang kita nggak mau gitu loh. Jangan sampai kita menyanyikan sesuatu sampai hal itu terlambat. Terutama ini berhubungan dengan hubungan ya, berhubungan dengan orang lain gitu loh. Hati-hati gitu loh. Karena penyesalan yang berhubungan dengan itu tuh, wah itu berat banget. One of the worst punishment adalah ketika kita take things for granted and then the people just die gitu, mereka ninggalin kita. Terus pada akhirnya kita regret gitu, pada akhirnya kita nyesal. Di situ ya, kalau misalnya saya bilang untuk grup D ya, very intense. Very intense ya, saya kesannya ini wah nusuk banget nih kalau misalnya saya bilang. Semoga mengerti ya maksudnya, kayak maksud baik dari penjelasan reading untuk grup D-nya itu seperti apa gitu ya. Out of all the group reading dari yang tadi A, B, and C gitu kan ya, untuk grup D ini saya rasa transformative propertinya tuh lumayan signifikan, dalam arti bahwa mungkin saja ini terjadi dalam waktu dekat gitu kan ya. Ya ini nggak perlu sampai kayak ada kejadian gede atau tragedi gede terjadi ke kalian untuk kalian berubah gitu kan ya. Tapi di sini saya bilang warningnya itu sudah jelas, kalian disuruh berubah gitu ya. Kalau misal kalian tuh apa yang saya bilang tadi itu cocok dengan cara kalian memperlakukan orang-orang di sekitar kalian, sekarang ini udah ada panggilan untuk kalian ini berubah gitu. Jangan terlalu abrasif, jangan terlalu toxic, jangan terlalu abusive di situ ya. Oke? Dan most importantly adalah appreciate people who wants to be with you gitu loh.
terserah deh itu temen lu atau keluarga lu, bokap nyokap lu, atau kayak istri lu, suami lu, pacar lu gitu kan ya. Appreciate karena mereka mau gitu loh, they want to be with you gitu, they want to spend their energy and time and effort for you gitu loh. Kita harus belajar untuk menghargai gitu loh. That's one of the best weapon that you can have gitu as a human being, the ability to appreciate, the ability to sympathize and empathize. Oke? Di situ deh grup D. Best of luck. Nah, sekarang gua wrap up aja ya gitu ya. Thank you all for listening to this pick a card reading gitu ya. As usual gitu, don't forget to like and subscribe. Feels weird for me to say that gitu ya, because I used to listen to all these YouTubers and vloggers say that line gitu ya. Don't forget to subscribe and like dan lalala. Sounds cheesy, but again gitu, it will mean a lot to me gitu ya, ketika kalian kayak komen gitu di videonya gitu, ketika kalian subscribe dan like gitu, it gets me going sih sebenarnya gitu loh. It tells me that I'm moving towards a good direction. Okay, so I appreciate it. I appreciate all of you and have a nice day. Bye.